Oke, siapa ya? Anak muda sekalian, sebagai orang Indonesia harus bangga menjadi petani muda milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, hari ini tuh kita mau berkebun. Berkebunnya sama UU, tapi nggak tahu guys mau ngapain. Jadi kita nanti lihat aja UU mau ngapain ya. Ayo guys. UU, jadi sekarang ini kita mau ngapain sih? Terima kasih Sapa. Hari ini UU kedatangan Sapa nih dari Bandung. UU ini memang hobinya bertani. Hari ini UU mau nyambung tanaman ini ya. Jadi kita itu karena alpukat ini kan pengen yang bagus, buahnya manis, tidak pahit, bentuknya bagus, rasanya enak, buahnya cepat. Nah, nanti kita sambung. Jadi sekarang ini punya sengaja dulu koleksi nih. Ini tanaman alpukat yang ditanam dari biji ya. Kalau dari biji itu nggak tahu nih buahnya bagus apa enggak, karena bijinya kan nggak jelas ini bagus apa. Nah, supaya nanti kita panennya alpukatnya yang bagus, ini dari tanaman ini kita sambung dengan tanaman alpukat yang bagus. Nah, ini UU tadi sudah ngambil entres pucuk tanaman dari alpukat yang kualitasnya bagus ya. Nanti ini kita sambung ke sini. Nanti ini kita potong, kita sambung. Nanti kalau tunasnya tumbuh keluar 2 tahun kemudian berbuah, pokatnya buahnya buah kualitas yang bagus, bukan yang jelek, yang pahit gitu, bukan. Nanti ini. Nah, bahan-bahannya hari ini satu ada batang pohon bawah ini yang mau kita sambung. Yang kedua ada entres dari kualitas pokat yang bagus, ada gergaji untuk memotong, ada cutter, ini harusnya pisau okulasi ya, harusnya ini karena adanya cutter kita pakai cutter. Ada plastik wrapping ini untuk nanti nyambungkan tanamannya, pakai ini dililit. Ini nanti untuk penutupnya. Nah, nanti ini juga untuk penutup supaya nggak kena terik matahari, juga ditutup dengan kertas nasi ya. Katanya kalau nggak terlalu terik mah nggak usah ya. Nah, ini supaya nggak terik, supaya nggak mati. Nah, tahapannya, nah gini. Ini nanti tunasnya mau tumbuhnya di sini, apa di sini. Bisa dari atas biar nggak diganggu anak-anak gitu ya. Nanti karena di kebun ini nggak ada anak-anak, aman. Jadi kita coba nanti potongnya di sini nih ya. Kita motongnya jangan datar ya, agak miring sedikit. Nah, agak miring sedikit supaya nanti airnya tidak tergenang di tengah, jatuh di air hujannya ya. Kalau ada hujan itu jatuh. Ini kita potong nih. Awas kameramennya jangan kena roboh pohon ya. Awas kameramen. Kita potong ya. Awas kena roboh. Wah, dipotong guys pohonnya. Aduh. Apa ya, karena kita mau tanaman pokoknya bagus. Ini kita seret dulu. Awas, sapanya awas. Ya. Selamat. Ya. Ini ditebangnya bukan ditebang percuma, tapi kita mau ditebang untuk perbaikan kualitas tanaman. Tuh. Ya. Ini kita ratain dulu bersih, supaya airnya tidak tergenang di sini. Kalau tergenang di sini nanti busuk, tunasnya yang kita ini mati. Tuh ya. Tuh. Nah, sekarang kita mau dicabungnya di mana? Nah, jangan di bawah di sini ya. Kalau di sini karena miringnya ke sini nanti terkena genangan air, mati nanti tunasnya. Kalau nggak di sini, kalau mau 3 di sini, di sini, di sini. Kalau mau 2 di sini, di sini. Terserah kita mau lihat nih. Cabangnya mau kemana? Berarti coba kita ke sini dengan ke sini nih. Ini prinsipnya kita nyambung tanaman itu ke kambium tanaman ini. Ya, kambium itu yang nyemploi tanaman dari bawah, dari akar ke atas. Nanti kita sambung ke yang itu. Ya, ini kita buat irisannya sebesar kira-kira cabang yang akan kita sambung. Satunya. Oh dulu itu. Oh iya itu. Ya. Ini kan ini ada batasnya nih antara batang kayu dengan kambiuman ini. Jadi ini aja di sokel nih. Ya. Kita coba nyambung 2 tunas, 2 pucuk.
Boleh 3, boleh 4 ya. Boleh. Nah, ini jangan kena tangan ya. Kalau kena tangan, di tangan kita ini banyak virusnya ini. Karena kesini nanti mati tanamannya ya. Satu lagi kira-kira di sini. Ya, kita. Oh, kalau sambil nyiapin ini, siapa kalau mau ada yang tanyakan boleh. Ini bisa nggak ditanamin sama maksudnya disambungin sama tanaman lain kayak buah pepaya? Kalau dia biasanya harus dengan yang sejenis ya. Ada beberapa tanaman yang mungkin berbeda jenis bisa disambung. Tapi kalau pukat kayaknya sambung dengan pukat lagi ya. Nanti kayak lagu nanti ada pukat berbuah durian. Nah, ada lagu apa namanya? Lagu di lagu itu. Nah, itu ya. Ini kurang dalam, kurang bawahnya. Prinsipnya nyambungkan kambium dari yang pohon bawah dengan pohon sambungannya, gitu ya. Nah, gitu. Ini sudah dipilih. Kita milih cabangnya bagusnya dari pucuk yang sudah pernah berbuah. Ya, jadi kalau sudah berbuah nanti kita yakini bahwa pohon ini sudah berbuah, sudah bagus. Nanti akan cepat berbuah. Ini daunnya kita buang semua. Kenapa daunnya dibuang? Supaya tidak menguap. Supaya tidak penguapan. Kan daun ini ngambil penguap dari bawah, air penguapan. Supaya hemat penguapan, daunnya dibuang. Ya, ini diruncingkan. Nah, sebelah gitu sampai tipis. Nah, baru dipasang di sini. Nah, siap. Itu satu lagi. Ini sama ya. Ini pokoknya UU itu mengembangkan pokat di Lampung, pokat siger ya. Ini namanya pokat siger nih. Jadi tanaman pokat, buah pokatnya bagus, sudah teruji, sudah dikembangkan di Lampung ya. Ini UU coba sambung di sini. Jadi UU tuh di sini mau nanam beberapa tanaman pokat biji ya. Itu udah juga dari biji itu. Udah besar segini, tanamannya sudah kuat, nanti disambung sama tanaman pokat. UU sudah punya 7 jenis tanaman pokat, sudah punya koleksi 7 jenis tanaman pokat. Nah, jadi mana tanaman pokat yang paling bagus cocok di sini ya, kita uji tanam 7-7-nya, mana yang buahnya bagus di sini. Bagus di daerah lain kan belum tentu bagus di sini. Nah, kalau di sini ternyata bagus, baru nanti UU kembangkan untuk para petani di daerah sini. Gitu. Jadi kita kalau mengembangkan itu harus diuji dulu sama kita. Bagus apa enggak? Kalau bagus, kita kembangkan. Kalau enggak bagus, jangan. Kasihan petani. Sudah dikembangkan, capek-capek, ditanam udah 8 tahun berbuah jelek. Enggak berbuah malahan itu. Jadi UU biasanya nguji tanaman buat dikembangkan di Palembang. Ya, kayak ini kelengkeng. Kelengkeng ini di Lampung itu 4 tahun sudah berbuah lebat, bisa menghasilkan 50-100 kilo satu pohon. Nah, sebelum mengembangkan di sini, coba nanam dulu sendiri. Ada 10 pohon, tumbuhnya bagus, berbuahnya bagus nggak? Nah, ada kala tanaman itu tumbuhnya bagus, tapi berbuahnya nggak bagus. Contoh tuh, oh, nih sebagai contoh nih, punya tanaman buah gedong ginsu tuh. Ini umurnya udah lebih dari 8 tahun itu. Tumbuhnya bagus, tapi buahnya nggak bagus. Jadi buah ini di Majalengka bagus, tapi untuk daerah Garut di sini buahnya kurang bagus karena iklimnya kurang mendukung. Nih, oke lanjutkan lagi ya. Jadi setelah batang ini sudah yakin kambiumnya nyambung, udah nyambung ya, ini ya. Kita buat dua tanaman. Kita tutup nih, kita tali ya dengan plastik. Ini plastiknya plastik yang buat kue nih, plastik wrapping nih. Plastik wrapping yang buat kue itu, siapa sudah suka bikin kue nggak? Enggak. Nah, ini harus kenceng. Nah, ini tutupnya di sini. Ini intinya, ini harus ditutup, jangan sampai kena air nih. Kena air busuk, tanamannya nggak jadi. Ini jangan sampai kena air ya.
Buahnya jangan sampai kena air, guys. Nanti airnya, kalau istilah Sunda nanti airnya menyangkrung namanya. Menyangkrung itu apa? Menyangkrung itu tergenang di sini. Jadi tanamannya busuk kalau ada air menggenang di sini. Ya. Tapi air mencangkoknya nggak dipapas, cuman sedikit tuh gitu, bisa gitu. Bisa. Kayak tadi tanamannya biar jangan atasnya kan dibuang, sambung aja di pinggir, bisa. Tapi kalau begini kan nanti jadi kalau dipotong begini, si nutrisi tanamannya kan fokus ke sini nanti. Nggak ke atas kan, yang atas mah udah jelas mau dibuang. Karena nggak jelas tanaman itu, yang tadi itu kan dari biji ya, nggak jelas dia tuh bagus apa enggak. Daripada udah ditunggu-tunggu 8 tahun ternyata buahnya jelek, ya mendingan dibuang aja. Diganti sama yang udah jelas-jelas ini buahnya bagus, bagian batang atasnya ya. Bismillah. Ini hasil karya Sapa. Ya guys. Ini kan gitu aja tuh. Beres kan? Jadi setelah ini diyakini nyambungnya sudah bagus, sudah kokoh, kita tutup supaya sambungan ini tidak terkena air hujan. Ya, tidak terkena air hujan. Ini bisa di stapler atau enggak juga nggak apa-apa, biar nggak terbang, stapler aja, tapi jangan terlalu rapat. Nah itu. Terus ini karena terkena sinar matahari kan, ini kalau kena matahari ini panas nih, gosong nih. Supaya nggak gosong kita lanjutkan tutup pakai kertas nasi ya. Nah ini ya. Ini sebagai pelindung untuk supaya tidak terkena matahari aja. Kalau terkena matahari langsung nanti panas dia gosong. Nah ini setelah kurang lebih 2-3 minggu, jangan tiap hari ditengok tumbuh enggak tumbuh, jangan nanti ini ya. Setelah asal lebih dari 2 minggu boleh diangkat ditengok. Kalau tadi sambungannya tetap berwarna hijau segar, nah berarti tanamannya sambungannya berhasil. Kalau menghitam sambungannya, oh berarti busuk nggak berhasil. Harus diulang, boleh dipotong lagi di bawahnya, potong lagi. Ini kan masih bagus nih. Potong lagi bawahnya, sambung lagi, praktek lagi, sambung lagi, praktek lagi. Ya, tapi ini insya Allah 2 minggu sampai 3 minggu lagi kita nanti buka, kita update. Kalau hijau, tutup lagi, berarti tumbuh. Nanti setelah keluar pucuk, tanamannya, daunnya, daun baru sudah tumbuh yakin, boleh nanti kira-kira udah kuat, kertasnya buka. Setelah yakin kuat betul, plastiknya buka. Tuh, ya. Apa, ada pertanyaan nggak? Ini kenapa harus ditutup-tutupin? Bukannya tanaman itu butuh sinar matahari atau butuh air gitu? Ya, kalau secara umum tanaman itu tumbuhan perlu sinar matahari untuk dia proses fotosintesis ya. Tapi kalau ini tanaman baru, dia butuh nutrisi dari bawah saja. Kalau mataharinya dia nggak kalau terlalu terik, dia butuh tapi nggak terlalu terik. Kalau ini nggak pakai kertas, begini terbuka, nanti dia mati. Karena mataharinya terlalu terik, dia masih bayi, masih tanaman muda, masih tumbuh pucuk gitu ya. Jadi ini 2 minggu 3 minggu bisa sudah dilihat. Nanti setelah pucuknya kuat baru bisa dibuka, nanti tumbuh tunas baru ya. Kalau untuk jenis pokat ini 1,5 tahun sampai 2 tahun kemudian sudah bisa berbuah ya. Tanaman buahnya pokat yang bagus, yang biasa dimakan hobinya Sapa gitu ya. Oke, begitu? Oke. Sip, udah selesai nyambung tanamannya. Sudah. Oke, terima kasih U. Terima kasih UU. Oke, nanti selamat mencoba Sapa ya. Di kebun UU ini bisa ada beberapa tanaman, nanti coba sendiri. Oke guys. Oke guys, sekarang udah selesai nyambungnya. Sampai ketemu pas panen nanti ya. Maaf aku tidak bisa menjadi host atau reporter karena nggak tahu mau ditanyain apa ya guys ya. Oke. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Oke, Sapa ya. Anak muda sekalian, sebagai orang Indonesia harus bangga menjadi petani muda milenial.